Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan Rahman basifai wujud syaratu kidam pujaan umat siang jumalam. Salawat ju salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, salatu selatan utara timur ju barat. Mulonyo jalo disyaratkan karena kulari dinan bapalun, mulonyo sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Tantak putiang ke hulu di bawah kiliran taji asam mulu kata dahulu tiga limbagu nan terjali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jobasi, ketiga sirih jepinang. Sambah menyambah dalam adai tali batali undang-undang dan tersabut di mulik manih dan terpakai di baso bayak. Mulik manih telempong kato baso bayak gulo di bibir di dalam bungkanan piawai dan banamu adai je sopan santun. Nyatu limbagu nan terjali isinya adai je pusako dan basamu kita memakaikan. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencengkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Ketik indak bahasa buik namu gadang indak berimbawakan gala sambah tersirak ke tengah-tengah. Lurih keunan dari pasar baru di sinan hati takabik minta ampun ambu dahulu jaweklah salam dan rapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Sulah Benang Project dimanapun berada, alhamdulillah kita masih bisa menjumpai kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya, tentunya dalam rangka masih ingin meningkatkan kembali pengetahuan kita tentang adat dan budaya Minangkabau. Di beberapa video sebelumnya kawan-kawan dan teman-teman semuanya, dun sanak semuanya, kita sudah membahas sampai kepada koto nan ampe. Ada kato nan ampe, ada koto nan ampe, dan ada juga langgam kata yang sudah kita bahas teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas satu lagi yang perlu kita ketahui sebagai anak muda di Minangkabau. Masih terkait kata ataupun bagaimana perumpamaan dari kata, ucapan atau cara orang Minang berkata-kata dalam bersosial masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari dun sana. Hal ini perlu kita ketahui sebagai anak muda di Minangkabau, sebagai generasi penerus dan generasi pelurus tentunya, untuk melanjutkan estafet tentang adat dan budaya Minangkabau ini agar tidak tergerus dimakan oleh zaman. Maka dari itu kawan-kawan, selamat datang di Balai Nan Rendah. Teman-teman semuanya, pada saat ini, pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah tentang martabat kata. Martabat ini tentunya teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan martabat. Dan ternyata bukan hanya kita sebagai manusia yang harus bermartabat kawan-kawan, bukan etika kita yang harus bermartabat, bukan hanya bagaimana karakter kita yang membentuk itu semua, tapi juga terbentuk ataupun terucap dan terlihat dari bagaimana kita berkata-kata, bagaimana martabat kita di dalam kehidupan sehari-hari. Terbagi menjadi 4 bagian kawan-kawan semuanya, dan akan kita bahas satu-satu. Yang mana dari keempat pembagian dari martabat kata ini, teman-teman perlu memahami dan menonton video ini sampai habis kawan-kawan semuanya, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan tentunya kawan-kawan nanti akan mendapati nilai dari masing-masing martabat kata yang akan kita sampaikan 1 sampai 4-nya kawan-kawan. Yang pertama adalah kato nan sabana kato dalam bahasa Minangnya. Dalam bahasa Indonesianya kawan-kawan adalah kata yang sebenar-benarnya kata. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kato nan sabana kato? Yang dimaksudkan di sini adalah kawan-kawan semuanya adalah merupakan kata-kata yang menjadikan perbendaharaan, kebudayaan dan sebagai warisan daripada nenek moyang kita di Minangkabau kawan-kawan semuanya. Yang mana kato nan sabana kato ini dipakai bukan hanya untuk sebagai pandangan falsafah saja ataupun hukum saja maupun undang-undang di Minangkabau kawan-kawan semuanya. Akan tetapi jauh daripada itu pemahamannya adalah sebagai pituah bagi kita generasi muda di Minangkabau kawan-kawan semuanya, yang mana setiap kata ini mempunyai hikmah dan pembelajarannya masing-masing. Ada value dan nilainya di sana kawan-kawan semuanya, yang mana kata-kata ini dapat dipakai sebagai pegangan hidup orang Minangkabau. Contohnya adalah seperti kata kiasan, kata perumpamaan, dan bidal, kata bidal. Inilah yang dimaksudkan dengan kato nan sabana kato kawan-kawan semuanya. Jadi memang
kata yang mempunyai arti dan hikmah bagi kita generasi muda hari ini, agar memang betul-betul menerapkan kato nan sabana kato ini kawan-kawan semuanya, karena merupakan turunan dari nenek moyang kita di Minangkabau yang terdahulu kawan-kawan. Lalu yang kedua kawan-kawan semuanya adalah kato nan dikatokan. Apa yang dimaksudkan dengan kato nan dikatokan ini kawan-kawan semuanya? Ialah berupa wasiat atau ajaran dari seseorang kepada orang lain kawan-kawan semuanya, yang mana nantinya kata-kata ini harus kita pegang teguh dan menjadi warisan untuk kita kawan-kawan semuanya, yang harus kita pegang teguh kata-katanya. Nah, di artian selanjutnya ini perlu fokus dari kawan-kawan semuanya, karena akan ada pengertian yang mungkin sedikit akan menimbulkan pro kontra dari kita semuanya. Yakni adalah kato nan dikatokan ini, ataupun dalam bahasa Indonesianya kata yang dikatakan oleh seseorang kepada orang lain, yang sifatnya itu turun-temurun mungkin saja kawan-kawan. Nah, setelah kata-kata ini disampaikan harus dipegang teguh, namun harus tetap dijalankan walaupun yang disampaikan ini menyimpang kawan-kawan semuanya. Nah, menyimpang dari apa? Menyimpang dari norma yang lazim kawan-kawan semuanya. Mungkin ini yang menjadi persoalan ataupun permasalahan di Minangkabau hari ini kawan-kawan. Mungkin saja masih ada di antara kita, di kampung kita mungkin. Nah, apa perbedaan-perbedaan yang kawan-kawan rasakan yang bisa disebutkan tidak lazim gitu ya, udah menyimpang dari norma yang lazim. Nah, jikalau kawan-kawan mendapati studi kasusnya seperti apa, silahkan komen di kolom komentar kawan-kawan. Kita akan diskusikan bersama-sama. Kita lanjutkan pada martabat kata yang ketiga kawan-kawan semuanya, adalah kato nan bakato-kato. Dalam bahasa Indonesianya kata yang berkata-kata kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, apa pengertian dari kato dan bakato-kato ini di sana semuanya? Ialah ucapan yang diucapkan oleh seseorang namun mempunyai pengertian ganda bagi para pendengarnya. Sehingganya memang memerlukan penafsiran kawan-kawan semuanya untuk memahami kata-kata yang diucapkan oleh seseorang tersebut kepada kita sebagai contohnya. Dan bahkan mungkin akan mengakibatkan perbedaan pendapat yang bisa saja berlarut-larut kawan-kawan semuanya. Nah, dalam pengertian martabat kata yang ketiga ini kawan-kawan adalah kato dan bakato-kato ini, mungkin teman-teman juga mempunyai studi kasusnya. Komen di kolom komentar kawan-kawan, bisa kita diskusikan secara bersama-sama nantinya. Karena saya pribadi sebagai pemantik diskusi kita hari ini tentunya membutuhkan studi kasus ataupun contoh-contohnya daripada kawan-kawan semuanya. Karena yang kita dapati hari ini, kato dan bakato-kato ini, jikalau kita telaah dengan logika berpikir kita, kawan-kawan semuanya, adalah kata-kata yang dibuat-buat gitu ya. Adalah kata-kata yang tidak mempunyai hikmahnya ataupun tidak mempunyai petuah yang berarti kawan-kawan semuanya. Sehingganya apa? Sehingganya nanti akan menimbulkan perbedaan pendapat yang malah menimbulkan persoalan ini akan berlarut-larut penyelesaiannya kawan-kawan semuanya. Memang benar, di Minangkabau kita memahami bahasanya kita tidak takut akan perbedaan pendapat, perbedaan isi kepala kawan-kawan semuanya, karena kita punya bule aye de pambuluah, bule kato de mufakai. Akan tetapi memang banyak dari kita orang Minangkabau sendiri yang tidak memahami konsep dari petuah ini, dari pepatah Minang ini, sehingganya mengakibatkan perbedaan yang ada di dalam kepala kita, perbedaan pemikiran kita akan menjadikan persoalan yang berlarut-larut tanpa bisa didapati penyelesaiannya kawan-kawan. Nah, ini yang berbahaya. Inilah yang dimaksudkan mungkin dari kato dan bakato-kato ini kawan-kawan semuanya. Kita lanjutkan kepada yang terakhir kawan-kawan semuanya, adalah kata ataupun martabat kata yang keempat, yang mana kato dan takato katai. Ini maksudnya adalah kata-kata ataupun ucapan yang tidak mempunyai arti. Kata-kata yang bersifat liar kawan-kawan dan tidak berarti apa-apa. Biasanya kata-kata ini akan berawalan dari saat kita bersenda gurau, saat kita marah, saat kita sedih kawan-kawan semuanya. Dan bisa juga kato dan bakato katai ini akan keluar dari mulut kita, akan keluar membentuk ucapan ataupun kata-kata yang nantinya
terbentuknya karena keadaan kita yang tidak mengizinkan. Mungkin keadaan terpuruk sekalipun, ataupun dalam keadaan yang memang tidak normal dan tidak terprediksi oleh kita dan sanak semuanya. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan kato dan bakato, katai kawan semuanya. Dalam bahasa Minangnya, katai ko, bakatai ko artinya adalah kata-kata yang memang diucapkan dengan keadaan marah kawan semuanya, sehingganya memang kata-kata yang keluar dari mulut seseorang ini biasanya akan berisi umpatan-umpatan atau bahasanya, redaksinya nantinya tidak akan nyaman didengar oleh telinga kita kawan-kawan semuanya. Nah, inilah teman-teman martabat kata di Minangkabau yang perlu kita ketahui, yang mana tadi sudah kita bahas ada 4 pembagiannya. Martabat kata ini ada 4 kastanya kawan-kawan semuanya. Yang pertama adalah kata yang sebenar-benarnya kata, yang mana memang turun dari nenek moyang kita, yang mengisikan petuah-petuah, pepatah-pepatah yang berisikan hikmah yang mendalam dan perlu kita pakaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu pada level ataupun kasta yang keduanya kawan-kawan adalah kata yang dikatakan. Nah, ini adalah kasta yang kedua, yang mana di sini diartikan bahwasanya kata-kata ini akan keluar dari seseorang kepada seseorang, yang mana nantinya walaupun bersifat tidak lazim di masyarakat, tetapi harus kita laksanakan juga kata-kata tersebut. Nah, ini kan menjadi persoalan. Bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Komen di kolom komentar. Lalu yang ketiga kawan-kawan adalah kata yang berkata-kata. Ibaratnya kita berdinamika ataupun beretorika dalam melakukan perkataan kita kawan-kawan semuanya, yang mana nantinya akan menimbulkan pengertian ganda bagi orang yang mendengarkan perkataan kita. Nah, makanya ini dimaksudkan dengan level yang ketiga, karena penjelasannya sudah berbelit-belit kawan-kawan semuanya, sehingganya susah untuk dipahami. Karena disebutkan juga dalam artian kata yang berkata-kata ini kawan-kawan akan mengakibatkan permasalahan, perbedaan pendapat yang berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan hati yang jernih kawan-kawan semuanya, dengan pikiran yang terbuka. Ini bahayanya dari kata yang berkata-kata ini kawan-kawan. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita mudah mengetahui orang-orang yang berkata-kata ini kawan-kawan semuanya. Ini pengertiannya. Lalu yang keempat, kita mengetahui adanya martabat kata yang disebutkan adalah kata yang lahir karena keadaan terpuruk dari seseorang. Mungkin saja dia sedang marah, dia sedang sedih, ataupun dia sedang galau, sehingganya tidak membuat dia bisa berpikir secara jernih lagi. Makanya keluar kata-kata yang tidak perlu kita ambil hati, tidak perlu kita balas apa yang hendak ingin dia sampaikan, karena dalam artian tersebut dia hanya melakukan kata yang bakato katai kan kawan semuanya. Jadi ini bukanlah berarti apa-apa yang dia sampaikan, karena keadaan emosional dia yang sedang buruk kan kawan semuanya. Itulah tadi 4 pembahasan kita martabat kata yang ada di Minangkabau. Pada intinya yang ingin kita sampaikan adalah ini penting untuk kita ketahui, karena nanti jikalau kita mendapati ini di dalam kita berkehidupan bersosial masyarakat di Minangkabau dimanapun itu, jikalau teman-teman merantau dan mendapati orang-orang yang seperti ini, kita sudah memahami apa yang dimaksudkan dengan yang akan dia sampaikan gitu ya, bagaimana cara kita bertindak dan menyikapi. Intinya adalah kepada itu kawan-kawan semuanya, bagaimana kita bersikap. Nanti orang-orang Minangkabau sudah pandai karena martabat katanya sudah dia pahami. Sekian kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat dalam konten ataupun pembahasan kita pada video kali ini. Jikalau teman-teman merasa ada manfaatnya, silahkan di share, di like, dan di komen, dibagikan kepada kawan-kawan semuanya, dibagikan kepada dunsanak-dunsanaknya, agar memang channel kita ini bisa meluas lagi kawan-kawan semuanya dan bisa berdampak untuk kita bersama. Ibarat biduk kacik nan alun sudah pakakeh nan alun langkok bana, kok balaya menapi-napi, kok katangah takut di buayo, kok katapi takut di kolembang. Tak mungkin si buto kama membiang, si lumpah kama menari, si bisu kama menyanyi. Karena semangat untuk mempelajari itu muncul kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan dengan support sistem dari kawan-kawan semuanya bisa menghasilkan perbendaharaan pengetahuan kita tentang adat dan budaya Minangkabau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.